Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu baik untuk setiap hidup kita. Sehubungan dengan peraturan pemerintah terkait PSBB, maka semua kegiatan GBI Cibubur Raya masih diliburkan. Dan untuk ibadah raya diadakan secara online sampai ada informasi selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer secara online di nomor rekening BCA 7401270977 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Dan untuk diakonia di nomor rekening BCA 7401272929 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Pada ibadah online minggu ini kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu saudara dapat menyiapkan roti atau biskuit sebagai lambang tubuh Kristus dan juga teh atau sirup sebagai lambang darah Kristus. Demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Boleh sambil lambaikan tangan saudara dari rumah-rumah, katakan shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Mei. Saya percaya setiap kita saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita sehat saat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan limpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudaraku, sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, saya ajak setiap kita boleh angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, satukan hati. Oh rabaka syara labaya labaya syara labaya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, sungguh kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru, minggu yang baru Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami percaya kalau kami ada hari ini, kami sehat bersama dengan keluarga kami. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Oh terima kasih ya Tuhan. Bapak, saat ini kami mau satukan hati kami. Kami mau berdoa bagi para pemimpin kami ya Tuhan. Oh kami angkat kedua tangan kami mendoakan gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo ya Tuhan. Oh Engkau yang memberkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang pakai ia lebih lagi ya Tuhan. Sebagai messenger of the third Pentecost, Engkau berkati keluarganya, wakilnya ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa ya Bapak, kami mendoakan gembala kami, Bapak Pendeta Yan Peter Pangaribuan. Oh Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu. Engkau yang berkati hamba-Mu, keluarganya, kesehatannya Tuhan, dan juga wakil-wakilnya ya Bapak. Engkau pakai para pemimpin kami lebih lagi Tuhan, menjadi saksi Tuhan di hari-hari terakhir ini ya Bapak. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau mendoakan bangsa kami Indonesia. Oh mari saudara angkat kedua tanganmu. Sungguh-sungguh doakan Indonesia. Lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia. Apapun hari-hari ini yang melanda bangsa kami, kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh jajaran pemerintahan. Oh Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk para tenaga medis ya Tuhan.
percaya dengan luar biasa. Amin. Kuasanya, kasihnya dicurahkan atas saudara dan saya. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Come on, dengan iman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah
kasih buat janjimu. Engkau tetap Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Biar apapun kondisi kami hari-hari ini, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan.
semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara saja katakan, ku mau memujimu. Dari rumah-rumah angkat pujianmu bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, ku mau memujimu, pujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Tuhan. Yes, Lord. Sekali lagi katakan, ku mau memuji, ku mau
terima setiap pujian kami ya Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Biar dari setiap pujian kami, penyembahan kami, Tuhan disenangkan. Tuhan berkenan atas setiap kami. Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami telah menerima pengurapan yang baru. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan buka hati kami. Biar Roh Kudus-Mu boleh berbicara. Biar Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman
untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Nah, shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Saya berdoa setiap kita semua disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberikan kesehatan yang terbaik untuk kita semua. Saudara, tetap hidup sehat, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Yang bisa bekerja di rumah, biarlah saudara tetap bekerja di rumah. Mari kita sukseskan program daripada pemerintah. Saya percaya bangsa kita Indonesia segera disembuhkan oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi yang sekarang sedang terjadi, hari-hari ini mengenai COVID-19, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita semua. Jangan menyerah dengan keadaan dan jangan pasrah, tapi bangkit dan doa. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, tetap berdoa setiap hari dari rumah masing-masing. Dan jangan lupa setiap hari jam 9 malam kita berdoa bersama-sama. Doa 5 menit, boleh lebih tapi jangan kurang. Ayo kita berdoa untuk Indonesia. Berdoa Indonesia bebas daripada COVID-19. Berdoa untuk pemerintah kita. Berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit. Berdoa untuk semua supaya Indonesia kembali pulih. Nah saudara, dan jangan lupa setiap hari baca Alkitab. Saya percaya waktu kita cukup banyak hari-hari ini. Mari baca Alkitab yang banyak. Saya percaya 10 pasal itu sangat mudah kita selesaikan. Kenapa? Karena dengan baca firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan menguatkan kita semuanya. Dengan baca Alkitab, kita akan punya iman yang kuat. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Banyak pertanyaan yang belum ada jawabannya hari-hari ini. Banyak kejadian yang kita tidak mengerti hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia berkata, sekalipun engkau dalam lembah yang kelam, aku beserta dengan kamu. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 19. Di situ perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di ayat 1 dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah saudara, di situ ada murid-murid Tuhan Yesus, ada Simon, Petrus, Thomas, Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus dan 2 murid yang lain. Tiba-tiba Petrus berkata, aku ingin kembali nangkap ikan. Saudara, dan 6 temannya berkata, Petrus, kami juga ikut. Semuanya mereka nangkap ikan, saudara. Dan mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional, keturunan nelayan, saudara. Tapi sejak mereka jumpa Yesus, mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, mereka rencana ingin kembali nangkap ikan lagi. Saudara yang kasih Tuhan,
Semalam-malaman mereka menangkap ikan dan mereka tahu mereka harus menangkap ikan di tempat yang dalam dan malam hari. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat semalam-malaman mereka nggak dapat apa-apa, saudara. Hari mulai siang, matahari mulai terbit, perahu mereka sudah mulai mampir, nempel dekat di pantai, saudara, sudah dekat jaraknya. Nah saudara, lagi beresin jala, saudara, tiba-tiba Yesus muncul di situ. Tapi tidak seorang pun yang mengenali bahwa itu Yesus. Tuhan bertanya begini, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Dan mereka menjawab, tidak ada. Lalu Tuhan berkata, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu. Saudara, waktu mereka mendengar perintah ini, saudara mungkin saudara ya, namanya juga murid gitu saudara ya. Mungkin Petrus pernah ingat, ada pernah perintah seperti ini. Mungkin dia juga berkata begini, kemarin semalam-malaman saya belasan kali, puluhan kali menebarkan jala, gak dapat apa-apa. Tapi gak ada salahnya lah, saya coba sekarang. Mereka taat saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar. Apakah ini mujizat? Betul, ini mujizat. Di tempat yang dangkal, di waktu yang tidak tepat, yaitu siang hari, mereka bisa dapat berkat 153 ekor yang besar-besar. Saudara, ini mujizat. Apa alasannya bisa di tempat yang kurang tepat, di waktu yang tidak tepat, mereka diberkati dengan luar biasa? Alasannya sangat simpel, karena Yesus hadir di situ. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam perahu kehidupan setiap saudara dan saya, dengar baik-baik, dia tidak pernah datang dengan tangan yang kosong. Dia datang dengan kasih, pengampunan, damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan termasuk berkat-berkat yang luar biasa. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara, waktu Petrus mulai menarik jala yang banyak itu, Yohanes mulai memperhatikan ikan yang banyak itu dan pria itu. Yohanes mulai berpikir begini, kalau bukan Yesus nggak mungkin bisa seperti ini. Lalu Yohanes berkata begini, Petrus itu pasti Tuhan. Dan Petrus nggak pikir panjang saudara, dia pakai pakaiannya, dia terjun ke danau menghampiri Yesus. Saudara, dia serahkan ikannya kepada teman-temannya untuk mengurus. Saudara, kenapa Petrus lakukan itu? Saudara, saya mulai merenungkan saudara, kita harus tahu kondisi Petrus hari-hari itu. Petrus hari-hari itu sangat tergoncang jiwanya. Kenapa? Karena dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan Petrus belum sempat minta maaf, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Belum sempat mengklarifikasi kenapa dia menyangkal Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Saya percaya Petrus membawa perasaan bersalah seumur hidupnya. Karena dia menyangkal orang yang mencintai dia dan orang yang dia cintai. Dia bawa perasaan bersalah itu. Waktu dia dengar Yohanes berkata, Petrus itu Tuhan. Dia langsung berenang menghampiri Tuhan Yesus. Tapi saudara, saya membayangkan waktu Petrus sampai di pinggir pantai, sebenarnya dia juga bingung harus mulai dari mana untuk bicara. Tapi Tuhan Yesus langsung berkata begini, mari anak-anak, ayo sarapan. Saudara, sudah ada roti dan ikan bakar, Yesus sediakan. Dan Tuhan katakan, bawa beberapa ikan yang kamu tangkap, ayo kita makan pagi. Semuanya makan pagi dengan bersuka cita. Dan saya percaya juga, Petrus makan tanpa selera saudara. Karena ada satu perasaan yang dia harus bereskan di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-15, di sini dikatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Saudara, mungkin Tuhan mulai melihat Petrus sudah selesai makan, dan dia panggil Petrus untuk berbicara berdua. Dia tinggalkan 6 teman yang lain, hanya berduaan. Sampai di satu tempat, hanya berduaan. Tuhan bertanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Dan saudara, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara,
Lalu gak lama lagi kemudian Tuhan tanya lagi kepada Simon Petrus. Dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu tidak lama kemudian saudara, untuk kali ketiga, Tuhan tanya kembali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Tuhan tanya untuk kali yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu semuanya yang terjadi. Dan engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, di tempat ini, Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, saya ingin bersaksi, saya juga punya pengalaman dengan ayat ini. Firman Tuhan ini sangat hidup, sangat dahsyat dan luar biasa, memulihkan hidup saya juga. Saudara, saya ingin cerita apa yang saya alami tahun 98, saudara. Waktu terjadi kerusuhan di Indonesia, termasuk kota kita Jakarta. Saudara, saya ingat waktu itu kami juga gak bisa ke gereja. Gereja libur semuanya. Mungkin sama kejadian dengan hari-hari ini. Semua orang banyak bertanya, kenapa terjadi seperti ini Tuhan? Kalau hari ini kita tanya, kenapa Tuhan COVID-19 terjadi atas Indonesia? Kenapa gerejamu harus libur? Saudara, 98 waktu terjadi kerusuhan, singkat cerita saudara, rumah kami, saya tinggal bersama dengan orang tua saya, rumah kami kena jarah saudara. Bersih semuanya. Mau tahu yang hilang? Bumbu dapur, merica, hilang semuanya. Apalagi yang lebih mahal daripada itu. Wah saudara, waktu itu kami semua tergoncang. Saya tergoncang saudara. Saya bingung. Saya sudah berdoa, sudah lakukan banyak hal. Tapi kenapa Tuhan masih kena? Saudara, maunya jujur dalam hati saya. Maunya rumah saya kalau di tengah, rumah saya di tengah ini. Yang kiri kanan kena jarah, yang di tengah enggak maunya gitu saudara. Tapi yang terjadi kenyataannya adalah yang tengah kena, yang kiri kanan malah enggak kena. Karena masih tanah kosong saudara waktu itu. Saudara, saya bingung saudara. Wah pasti ada perkataan-perkataan yang menguatkan, menghibur. Tapi juga perkataan-perkataan yang berkata negatif juga ada saudara. Mungkin ada dosa kali kamu gitu loh. Mungkin ada kesalahan yang kamu harus bereskan. Wah banyak saudara yang kadang-kadang membuat kita jadi tambah down. Saya nggak lupa waktu itu saya berdoa, saya harus menginap di rumah teman saya di Kelapa Gading. Saya ikut berdoa di sana. Tapi saya bilang, jangan suruh saya doa. Saya bilang, saya nggak bisa doa, tapi saya mau ikut doa, saya bilang gitu. Waktu teman-teman saya sedang berdoa, saya doa sendiri. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kasih tahu dosa saya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Dalam hidup saya, kenapa terjadi di rumah saya Tuhan, terjadi penjarahan. Saudara saya tunggu Tuhan, saya coba diam. Saudara tiba-tiba saya dengar di hati saya ada suara berkata begini, Benny, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Saudara saya gak pikir panjang, langsung jawab, saya bilang, ya iyalah Tuhan, saya mengasihi engkau. Lalu Tuhan bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu saya dengar ayat ini, langsung saya ingat, ini rasanya Yohanes 21. Seperti Tuhan ngomong kepada Petrus. Oleh sebab itu saya coba tunggu lagi. Apakah akan ada suara yang berikutnya yang bicara pada saya? Betul saudara, tidak lama kemudian saya dengar lagi suara. Ben, apakah engkau mengasihi aku? Langsung saya jawab lagi, ya iyalah Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu saya coba lagi tunggu, apakah ada suara yang ketiga, sama seperti di Alkitab. Dan ternyata betul saudara, muncul lagi suara yang ketiga. Ben, apakah engkau mengasihi aku? Maka saudara, seperti Alkitab tulis, sedihlah hati Petrus. Saya bukan mau ikut-ikutan sedih saudara, tapi betul-betul sedih juga. Sedih hati saya karena Tuhan tanya untuk kali yang ketiga.
Saya coba ingat, saya coba pikir satu peristiwa yang membuktikan saya cinta Tuhan. Tapi yang saya ingat hanyalah dosa-dosa yang saya buat. Kesalahan, pelanggaran, pemberontakan, ketidaktaatan, hidup yang penuh dengan dosa. Itu yang muncul semuanya saudara. Saya sedih saudara di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu masa lalu saya. Engkau tahu dosa-dosa yang saya buat. Tapi kalau Tuhan tanya hari ini apakah saya mengasihi Tuhan? Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kalau saya mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia berkata gini sama saya, kamu pikir Petrus tidak sayang padaku kan? Karena dia menyangkal aku. Tuhan katakan, Petrus sangat mengasihi aku. Bahkan waktu aku ditangkap, Petrus tetap ikut sampai di rumah Imam Kayafas. Lalu di situ tiba-tiba ada seorang hamba perempuan kecil bertanya, engkau pasti pengikutnya kan? Logatnya sama, pasti engkau muridnya. Petrus ketakutan. Kenapa? Karena Petrus melihat waktu aku dipukul, dianiaya, aku tidak berdaya apa-apa. Petrus berpikir dalam dirinya sendiri, kalau Tuhan tidak bisa tolong dirinya sendiri, bagaimana dia tolong saya? Oleh sebab itu Petrus harus menyelamatkan dirinya. Dia sangkal aku 3 kali, kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini sama saya, bukankah keadaanmu sama seperti Petrus? Sebelum rumahmu kena jarah, engkau sudah berdoa, engkau sudah berseru kepadaku. Tapi seolah-olah aku tidak sanggup tolong kamu. Dan Tuhan bilang gini sama saya, aku mau pada akhir zaman ini, gerejaku, umatku, lagi ditolong atau tidak ditolong, lagi diberkati atau tidak diberkati, tetap mengasihi aku di atas segala-galanya. Saudara, hari itu saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, ke depan ini saya akan terus setia melayani Tuhan. Saya akan terus untuk taat kepadamu. Kenapa? Karena saya percaya Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, dan Allah yang luar biasa. Rancangannya sempurna untuk kita semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara pada hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, membangkitkan kita semua. Juga saya ingin berdoa khusus untuk anak-anak muda. Mari anak-anak muda, bangkit. Generasi Yeremia, engkau harus bangkit. Apapun keadaannya, biarlah kita mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari setiap bapak, ibu, dan juga anak-anak kecil, mari tetap bangkit. Mari kita cintai Yesus kita, tetap setia kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya. Nah saudara, lalu Tuhan berkata kepada Petrus di ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana engkau kendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan bawa ke tempat yang tidak engkau kendaki. Dan hal ini dikatakan untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, setelah Petrus dipulihkan oleh Tuhan, dia bilang, Petrus, waktu engkau masih muda, waktu engkau masih anak-anak, rohanimu, remaja rohanimu, engkau berjalan sesukamu. Tapi waktu engkau mulai tua, mulai dewasa, mulai mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, engkau akan mengulurkan tanganmu, engkau akan diikat dan berjalan ke tempat yang engkau tidak kendaki. Artinya waktu kita menjadi dewasa secara rohani, tua secara rohani saudara, kita bukan lagi berjalan seperti apa yang kita mau, tapi kita akan berjalan seperti yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan, lalu Tuhan katakan yang terakhir, ikutlah aku. Saudara, bagian kita hari-hari ini adalah, ayo kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Intim dengan Tuhan. Banyak mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya saudara, untuk setiap saudara dan saya yang sudah dipulihkan, mari kuatkan saudara-saudara kita yang lain.
supaya mereka tidak lemah, tapi mereka kembali bangkit. Nah, saudara yang kasih Tuhan, terakhir saya ingin tutup. Ada satu kalimat yang sangat menghancurkan hati Petrus, yang justru juga memulihkan hati Petrus. Yaitu waktu Tuhan Yesus bertanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Saudara, ini pendapat saya. Seharusnya yang bertanya ini harusnya Petrus. Harusnya Petrus yang bilang gini, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pasti pengen tahu apakah Tuhan masih mengasihi dia setelah Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Setelah Petrus mengkhianati Tuhan. Tapi Petrus tidak punya keberanian untuk tanya itu. Dia takut Tuhan marah. Dia takut Tuhan berkata, kamu gak ngaca ya nanya-nanya kayak gitu. Tapi justru yang tanya adalah Tuhan Yesus. Saudara, bukankah ini ajaib? Saudara, salahkah kalau saya tafsirkan di balik pertanyaan Tuhan Yesus itu? Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Di balik pertanyaan itu sebenarnya Tuhan berkata, atau Tuhan berharap untuk tetap dicintai oleh Petrus. Dia berkata, Petrus tetap cintai aku seperti dulu. Tetap cintai aku seperti sebelum engkau menyangkal aku. Saya percaya Petrus waktu diminta seperti itu, hancur hatinya, hancur hatinya. Nah saudara, hari ini pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada setiap saudara dan saya. Dia panggil nama kita masing-masing, seperti dia panggil nama Petrus. Dia manggil Simon anak Yohanes, dia panggil nama saya, Beni Gunawan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Nah saudara, mari kita tundukkan kepala semua, kita akan berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami selalu. Tuhan Yesus, lihat setiap anak-anak-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Jamah Tuhan, curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Bapa. Pulihkan setiap hati kami. Sembuhkan sakit kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Mari tetap pejamkan matamu saat ini. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mungkin saat ini kau sedang ketakutan. Sama seperti Petrus pernah takut waktu menghadapi goncangan. Sama seperti saya pernah takut waktu menghadapi goncangan. Tapi satu hal saya ingin beritahu pada setiap saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sekarang ini saudara, taruh tanganmu di dadamu. Dan jawab apa yang Tuhan tanya saat ini. Dia tanya kepada saudara semua.
dan kepada saya. Seperti dia tanya kepada Petrus, dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apapun yang sudah terjadi hari-hari ini, mari saudara, kita katakan pada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, kalau kami semua mengasihi Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu Tuhan kalau aku mengasihi Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan kalau aku selalu mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap kami semua. Jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biar kasih-Mu mengalir ya Tuhan, memenuhi kami semua. Tuhan, angkat segala ketakutan, angkat segala kekecewaan. Angkat Tuhan, segala kebimbangan ya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Peluk setiap kami semua ya Tuhan. Peluk setiap kami semua ya Tuhan. Jamah Tuhan. Sembuhkan yang sakit saat ini Bapa. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, apapun sakitnya Bapa. Sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Bagi saudara yang sakit secara fisik, jadilah sembuh. Apapun sakitmu, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, jantung sembuh, paru-paru sembuh. Bebas daripada segala virus dalam nama Yesus. Virus Corona, COVID-19, kami tolak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Ginjal, usus, lambung, empedu, sehat, sembuh dalam nama Yesus. Sakit batuk, flu, sakit kepala, pusing, dalam nama Yesus hilang, sembuh. Sesak nafas, dalam nama Yesus hilang, sembuh dalam nama Yesus. Saraf kejepit, sembuh dalam nama Yesus. Tulang, perkapuran, hilang, sembuh dalam nama Yesus. Otak disembuhkan dalam nama Yesus. Mata, telinga, hidung, tenggorokan, dalam nama Yesus sembuh. Semuanya sehat, sembuh. Diabetes dalam nama Yesus hilang, sembuh. Kolesterol normal dalam nama Yesus. Asma dalam nama Yesus hilang, sembuh dalam nama Yesus. Semua penyakit-penyakit yang lain sembuh dalam nama Yesus. Autoimun sembuh dalam nama Yesus. Tumor, kista, miom, kanker dalam nama Yesus hilang, sembuh. Stroke sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya padamu Yesus, Kau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami terus bangkit dan kami terus berdoa sampai mujizat kesembuhan terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pulihkan keluarga-keluarga ya Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Pulihkan setiap hubungan suami istri Tuhan, orang tua dan anak Tuhan. Pulihkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk siap keuangan daripada umat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan. Berikan ide, berikan hikmat Tuhan. Bagi mereka yang wira swasta, mereka yang bekerja, Tuhan berkati Tuhan. Buka jalan untuk semuanya. Tuhan terima kasih. Tutup bungkus keluarga demi keluarga dari Yesus. Biar sisi keluarga semuanya diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Mengalami mujizat-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka. Berikan Tuhan ketenangan ya Tuhan. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berapa banyak pada hari ini saudara yang kasih Tuhan. Engkau berkata pada Tuhan, Tuhan aku mau kembali lagi intim dengan Tuhan. Aku ingin dekat lagi dengan Tuhan. Aku gak mau lagi jauh daripada Tuhan. Aku mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Aku mau bertobat ya Tuhan. Mari kalau ada saat ini. Engkau yang berkata Tuhan, jamah aku Tuhan. Aku ingin dekat, ingin intim dengan Tuhan.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Dan masing-masing mulai berdoa. Mari mulai berdoa. Tuhan jamah. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur dan kita mau persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya, mari sebelum kita menerima perjamuan kudus, maka firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah dan rahmat-Mu melalui perjamuan kudus yang kami akan terima sebentar Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan, minta ampun atas semua dosa-dosa dan pelanggaran kami. Mari setiap kita ambil waktu sebentar, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun atas semua dosa-dosa dan pelanggaran kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Barala maya sande, barala menggunakan daya morala maya sando, shikata kamorala mase, morala maya se, morala maya sando, shikata kamorala barala masande. Mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita. Sikataka morala bara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, buat kasih setiamu Tuhan. Oh, buat kebaikanmu. Tiada yang seperti Engkau. Oh, kasih-Mu ajaib, anugerah-Mu ajaib. Shinda mora lama ya sande, mora lama ya sande. Shikana mora lama sande. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, pemulihan demi pemulihan yang Tuhan sudah nyatakan dan kerjakan atas setiap kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu Bapa. Kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dalam hidup kami. Meskipun pada hari-hari ini kami masih ada di rumah Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Bapa, bahwa sesungguhnya Engkau sedang mengaruniakan rahmat-Mu, di mana kami boleh merenungkan kasih setia-Mu lebih lagi bersama-sama di dalam kesatuan bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa, bagi umat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Bahkan juga kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu Bapa, yang hari-hari ini menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik Tuhan. Resesi ekonomi yang ada, yang berdampak di dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkaulah yang membuka jalan, Engkaulah yang memberkati setiap umat-Mu Bapa. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, akan ada masa dan waktunya di mana kami Tuhan akan lepaskan dan bebaskan daripada COVID-19 Tuhan. Sehingga Tuhan kami bebas melakukan semua tugas-tugas aktivitas kami
dan kehidupan dipulihkan kembali oleh kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan yang indah dan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.